Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Edin. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, ya, namanya Ustadz Ridlun Arto. Memang agak ribet namanya. Agak ribet ya. Apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sedikit memperkenalkan Pak Ustadz. Jadi kita ketemu sekitar 5 tahun lalu mungkin ya Pak Ustadz, atau Iya. 2015 gitu ya, atau 2016 gitu. Jadi 5 tahun lalu ketemu di Masjid Jabal Arafah. Jadi dulu beliau imam masjid di sana, dan beliau juga sekarang seorang dosen ya Pak Ustadz. Jadi dosen di salah satu perguruan tinggi di Batam, juga mengisi kajian di beberapa kajian di kota Batam, dan juga menjadi imam masjid di beberapa kota Batam juga ya Pak Ustadz ya. Luar biasa. Dan hari ini kita punya kesempatan ngobrol-ngobrol dengan beliau untuk membahas salah satu isu yang lagi hangat Pak Ustadz. Jadi beberapa waktu belakangan ini di Indonesia terjadi kejadian yang kita tidak inginkan, bom bunuh diri di Mabes Polri dan juga ada di Makassar, di gereja di Makassar. Nah Pak Ustadz, kejadian-kejadian ini kan kebanyakan ya, dari beberapa kejadian ini si pelaku pengeboman bunuh diri itu mengatasnamakan yang dilakukannya itu adalah jihad gitu, dan beralasan bahwa mereka melakukan ini untuk jihad, untuk mencari ridho Allah katanya. Kalau menurut Pak Ustadz sendiri gimana? Nah, pertama, kalau teror yang kemudian terjadi sebenarnya bukan cuma akhir-akhir ini. Iya, udah jauh ketika ada bom Bali. Betul. Setelah itu ada Hotel Marriott ketika pemain MU mau datang ke Indonesia, itu juga terorisme. Kalau menurut saya gagal paham terhadap apa substansi dari jihad. Sebagian orang yang punya logika ekstremis, saya tidak mengatakan Islam, karena setiap agama pasti ada ekstremisnya sendiri-sendiri. Nggak cuma agama Islam saja. Betul. Ada oknum-oknum yang memang memiliki pemikiran radikal tentang agama mereka. Kenapa saya nggak katakan Islam? Karena waktu di New Zealand, ketika ada orang menembak secara brutal orang-orang yang ada di masjid, dan dia tidak beragama Islam. Sayangnya media tidak menyebutkan itu terorisme. Betul. Kembali ke pembahasan awal bahwa mereka gagal paham tentang apa itu jihad. Padahal di dalam agama Islam sendiri, jihad itu perjuangan. Perjuangan. Sekali lagi bukan pembunuhan. Bukan pembunuhan. Jihad itu perjuangan. Apapun bentuk perjuangan dalam hal kebaikan itu jihad. Misal kita pelajar, ya kita berangkat belajar ke kampus, ke kajian. Kajian. Misal kita seorang ibu rumah tangga, kita masak untuk anak, menyiapkan segala kebutuhan suami. Itu jihad. Ketika kita seorang kepala rumah tangga berangkat bekerja mencari nafkah untuk keluarga, jihad itu juga. Jihad. Jadi segala macam bentuk upaya kita dalam kebaikan itu jihad. Secara garis besar, apapun profesi kita, apapun kesibukan kita, selagi itu baik, itu jihad. Nah, beda hal kalau dikaitkan dengan jihad itu apakah teror, apakah bom bunuh diri, apakah menumpahkan darah seseorang. Itu bukan jihad. Dalam kitab fikih manapun nggak ada bab jihad, yang ada bab kital. Kital itu saling membunuh. Ada beberapa kriteria yang kemudian orang itu seperti apa yang boleh dibunuh. Misal dia membunuh orang, baru dia boleh dibunuh. Misal dia sudah mendolimi banyak orang, kriterianya seperti apa? Memerangi dulu. Pada dasarnya adalah, kalaupun itu dikategorikan jihad ya, membunuh, mengalirkan darah seseorang, jihad di dalam agama Islam itu konsepnya melawan. Bukan memulai. Kalau yang selama ini terjadi di Indonesia khususnya, itu kan memulai peperangan gitu kan, membuat satu kerusuhan. Itu yang kemudian sangat bertentangan dengan ideologi Islam itu sendiri. Bahwa kalau teori jihad itu kemudian diimplementasikan di negara-negara Arab di luar sana yang memang sedari awal berkonflik entah apapun kepentingannya,
itu baru relevan. Oke. Kenapa? Karena mereka melawan. Jadi karena mereka awalnya ya disakiti atau ditindas gitu ya, terus mereka melawan. Mereka melawan ketidakadilan, mereka melawan kezaliman, pembunuhan massal, orang tidak bersalah, rakyat sipil, bermacam-macam. Kemudian resolusi jihad itu kemudian muncul menjadi relevan di negara mereka karena konteksnya adalah melawan. Dan itu satu keharusan di dalam agama Islam. Sementara di negara kita, sudahlah istilah jihad itu diselewengkan dari makna yang sebenarnya, ditambah lagi sudah tidak lagi relevan di negara kita. Tidak relevan lagi. Bahkan jihad yang difahami oleh pelaku-pelaku yang mengatasnamakan agama Islam itu pada dasarnya sudah melanggar kode etik agama Islam. Kode etik apa yang melanggar? Yang dilanggar itu? Kita belajar sejarah, histori. Apa sih yang melatar belakangi Islam itu ada? Islam itu hadir di tengah-tengah masyarakat. Ada 5 pilar yang melatar belakangi itu. Salah satu diantaranya adalah hifdzul mal, menjaga harta. Karena pada saat itu orang sembarangan mengambil harta orang. Mencuri harta orang. Mengambil dengan paksa ya. Dengan sembarangan. Pokoknya yang berkuasa dia yang semena-mena. Kemudian Islam hadir untuk memberikan protek bahwa setiap harta siapapun, agama apapun, suku manapun, ras manapun harus dijaga hartanya, harus dilindungi, nggak boleh diambil secara tidak benar, atau bahasa sekarang inkonstitusional. Ya, kira-kira begitu. Nah, salah satu diantaranya tidak hanya menjaga harta, tapi juga menjaga hifdzun nafs, menjaga keberlangsungan hidup manusia. Kenapa? Sejarah kemudian membuktikan banyak sekali ketika raja-raja itu berkuasa membuat satu peraturan yang tidak berperi kemanusiaan. Mulai dari sebelum Rasulullah, yang bayi laki-laki kemudian dibunuh karena dianggap itu bisa mengancam kekuasaan. Kemudian di zaman Rasulullah pun begitu, siapa yang bertentangan dengan ideologi, dengan adat istiadat, main dibunuh. Jadi sehingga manusia seakan-akan nyawanya tidak berharga lagi. Nah, maka Islam hadir untuk menjaga nyawa itu. Sekali lagi tidak memilih dan memilah apakah dia Islam atau tidak. Menjaga seluruh keberlangsungan hidup umat manusia. Jadi nggak hanya Islam aja. Nggak hanya Islam saja. Agama lain pun perlu kita hormati juga. Wajib kita jaga kehormatannya, wajib kita jaga jangan sampai ditumpahkan darahnya. Nah, ketika kita jihad dan mengatasnamakan jihad yang menurut pemahaman mereka yang tidak benar itu, kemudian ngebom misalnya. Ada banyak yang dilanggar secara teoritis jihadnya salah. Kemudian melanggar norma agama Islam, kode etiknya itu tadi. Kenapa yang dia bunuh, yang meninggalkan gak cuma dia? Ada orang-orang yang ada bersalah juga, nggak ada hubungannya, nggak tahu apa-apa. Bahkan ada perempuan, ada anak kecil yang memang itu di medan peperangan saja di dalam agama Islam nggak boleh dibunuh, nggak boleh diganggu. Apalagi ini negara damai, kok ujuk-ujuk tiba-tiba ada orang naruh bom di badan di tempat umum meledakkan diri, sangat bertentangan. Nah ini kan kalau di surat wasiat yang beredar di dunia maya tuh Pak Ustadz ya, jadi si pengebom ini kan bikin surat wasiat. Nah isinya itu adalah berupa kekecewaan. Mereka melakukan itu karena ada kekecewaan terhadap ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar, demokrasi gitu kan. Nah tadi juga sempat diceritakan Pak Ustadz ya, dari sejarahnya juga sebenarnya Islam ada untuk menertibkan itu gitu ya, untuk yang tidak bisa main hakim sendiri, main rampas harta orang, tidak bisa main bunuh seperti itu. Nah, berarti ini kan pemahaman yang keliru nih terhadap ajaran-ajaran Islam. Nah, ini kan pengebom ini yang jadi pelaku ini kan rata-rata masih muda ya, Pak Ustadz ya. Contohlah yang 2 kasus terakhir yang di Makassar sama di Mabes Polri itu kan wanita umur 25, ya kan? Sama yang di Makassar tuh suami istri ya umur 25 juga gitu. Nah, ini ancaman buat generasi muda Indonesia nggak nih Pak Ustadz kalau seperti itu nih? Dan pikiran apa sih yang diincar mereka untuk dengan adanya generasi muda yang seperti ini? Apakah memang lebih mudah dimasuki atau seperti apa kalau menurut Pak Ustadz?
Pertama, menjadikan Indonesia sebagai sasaran empuk pemikiran radikalisme itu memang nyata adanya. Kenapa? Satu sisi Indonesia menjadi negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Kemudian yang kedua, realita yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, ada tren positif terhadap kegiatan-kegiatan agama Islam. Misalnya hidupnya kembali kajian-kajian, majelis ilmu, masjid yang sudah mulai ramai dan seterusnya. Nah, kemudian itu dijadikan kesempatan untuk orang-orang yang saya mengatakan mengadu domba, untuk orang-orang yang memiliki banyak kepentingan, kemudian menjadikan peluang itu sebagai target nih, target untuk memasukkan paham radikalisme ke tubuh agama Islam melalui pemuda-pemudanya. Kenapa harus pemuda-pemudanya? Karena kalau orang yang sudah dewasa, kematangan beragamanya, kematangan berfikirnya, kematangan cara dia bernegara akan lebih sulit untuk dimasuki untuk brainwash itu sulit. Karena mereka sudah punya fondasi. Yang menjadi persoalan adalah anak-anak muda sekelas mahasiswa bahkan pelajar yang mereka masih mencari. Saya harus masuk ke kajian mana. Satu sisi itu kan sisi positif kan. Mereka semangat mencari guru, hadir ke majelis ilmu. Tetapi sayangnya mereka tidak membekali itu dengan filter. Sehingga mereka masuk di kelompok mana saja, oh ini yang terbaik. Mereka masuk di kelompok mana saja, itu yang terbaik. Tanpa paham bahwa seiring dengan berjalannya waktu, pemahaman itu menggiring mereka untuk kemudian menjadi pelaku. Nah, saya lihat tuh di surat wasiatnya Pak Ustadz, jadi ada gambar semacam rumah gitu ya. Pondasinya itu dia tulis tauhid. Terus tiangnya itu dia tulis sholat, atapnya itu di atasnya dia tulis jihad. Nah, itu kira-kira maksudnya gimana sih yang dimaksud dia? Apakah memang konsepnya seperti itu dalam Islam? Jadi pondasinya itu tauhid, tiangnya sholat, di atasnya itu jihad gitu, digambar seperti gambar rumah gitu, Pak Ustadz. Secara teoritis itu tidak salah. Bahkan itu satu kesatuan bahwa agama Islam itu didirikan dari bahan-bahan bangunan itu tadi. Yang paling mendasar adalah akidah. Akidah ini yang menjadi prinsipal sekali. Nanti kemudian apakah tiang itu terbangun, apakah atap itu kemudian terbentuk, berasal dari akidah. Betul. Kemudian sholat menjadi tiang, itu juga tidak salah. Karena di dalam agama Islam sendiri, as-salatu imaduddin, salat itu tiang agama. Sebagus apapun bangunan, tanpa tiang roboh. Begitu substansi salat di dalam agama Islam. Nah, kalau atapnya jihad, tidak salah, juga benar. Persoalannya adalah pemahaman mereka tentang jihad sudah diselewengkan. Kenapa saya diselewengkan? Saya katakan diselewengkan karena mereka itu pada dasarnya korban. Mereka hanya sedang haus ilmu agama, tapi salah dalam mencari referensi. Kemudian mereka menjadi pelaku dalam satu kasus yang bertentangan dengan agama Islam. Jadi jihad apakah betul menjadi atap dari sholat, akidah dan seterusnya? Ya memang kita mesti berjuang, berusaha, bersungguh-sungguh untuk mempertahankan pilar-pilar yang ada di dalam agama Islam itu sendiri. Masalahnya mereka sudah gagal paham tentang apa itu jihad, sehingga diartikan bahwa jihad itu menumpahkan darah yang tidak sependapat, menghalalkan membunuh orang yang tidak seagama. Padahal di dalam agama Islam itu sangat sekali dilarang. Nah, ini kan jadi pemahaman yang keliru nih tentang jihad ya Pak Ustadz selama ini ya, terutama yang kejadian kemarin itu, yang awalnya mereka berpikir bahwa dengan melakukan itu mereka akan mati syahid, tapi ya mungkin sekarang kebalikannya gitu, karena pemahaman mereka sebenarnya nggak betul gitu kan. Nah, tadi seperti Pak Ustadz bilang juga, si pelaku bom bunuh diri kan ini korban sebenarnya kan, yang diracuni pikirannya, yang didoktrin otaknya gitu kan. Tapi sebenarnya Pak Ustadz itu kan mereka punya niat baik ya sebenarnya ya, niat baik yang ibaratnya yang mereka yakini ini
untuk perjuangan mereka gitu. Itu gimana sih Pak Ustadz? Kalau ya seperti hadis kan inamal a'malu biniyat gitu kan. Jadi diawali dengan niat yang baik. Nah kalau misalnya dari niat yang baik, terus melalui pemahaman yang salah, tapi kan hasilnya tetap salah gitu kan. Menarik. Nah, itu ada perhitungannya nggak tuh? Begini. Lebih tepatnya bukan mereka punya niat baik. Mereka merasa bahwa mereka di posisi yang benar. Di posisi yang benar untuk membela agamanya, sehingga mereka merasa baik-baik saja untuk melakukan itu. Mereka merasa aman-aman saja. Bahkan dengan PD-nya tidak sedikit di antara teroris yang kemudian saya dijanjikan surga. Saya dijanjikan bidadari dan segala macam omong kosong yang tidak jelas itu. Nah, mereka bukan niatnya baik, tetapi karena sudah merasa baik-baik saja dengan yang diamalkan. Kalau di dalam agama Islam, apakah setiap niat baik akan selalu menghasilkan kebaikan? Itu pasti. Persoalannya adalah bukan niat mereka yang baik, tetapi mereka berada di circle yang mereka anggap baik. Dan itu caranya juga yang nggak baik ya? Iya, betul. Dan caranya juga nggak baik. Jadi, perbedaan yang cukup mendasar antara niat baik dan merasa baik. Iya. Anggaplah gini Pak Ustadz, seseorang nih, si Fulan, punya niat baik, dia pengen memberangkatkan orang tuanya haji, misalnya. Itu kan niat baik tuh, ya kan? Menarik nih. Tapi dia untuk mendapatkan uang, itu dilakukan dengan cara yang tidak halal. Misal mencuri atau korupsi atau apapun lah, ya kan? Tapi niat awal dia baik nih. Yang penting saya membahagiakan orang tua saya. Gimana pun caranya, saya harus bisa gitu. Nah kalau kayak gitu gimana tuh Pak Ustadz? Kan itu mirip. Kalau menurut saya sih mirip-mirip ya. Dia kayak misalnya tadi si bom bunuh diri ini, dia merasa niat dia baik, cuman sebenarnya pemahaman salah dilakukan dengan cara yang salah gitu. Saya ada cerita. Saya pernah kenal dengan seorang, pekerja seks komersial. Ketika dia bercerita dan bertanya banyak tentang Islam ke kita, kemudian saya tanya, gimana Ibu? Alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Ayah alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Dan alhamdulillah loh Pak Ustadz, kami sudah mengumrohkan mereka. Dari hasil PSK itu. Nah, ini kemudian menjadi sesuatu yang menggelikan bahwa prinsipnya di dalam agama Islam, niat baik saja tidak cukup. Segala kebaikan itu harus dilakukan dengan cara yang baik. Dengan cara yang benar. Contoh sederhana. Ada teman kita ulang tahun. Kemudian kita ingin memberikan hadiah. Hadiah itu kan kebaikan. Dan niat kita tulus. Tapi diberikan dengan cara yang tidak baik, mungkin dilempar. Itu kemudian berubah nilainya, kemudian menjadi tidak baik, merusak daripada niat awalnya yang bertujuan kebaikan. Sama seperti orang yang sholat tapi ke masjid sendalnya nyolong. Kemudian orang yang menghajikan orang tua, mengumrohkan orang tua, tapi sama dengan koruptor yang kemudian menjadi donatur pembangunan masjid. Banyak tuh. Ya kemudian segala niat baik itu tidak cukup kalau tidak dilakukan dengan cara yang baik. Apalagi sampai mengambil hak-hak orang lain untuk hidup. Nah, itu yang kemudian menimbulkan dosa besar. Betul. Makanya selalu saya sampaikan bahwa di dalam agama Islam menumpahkan darah itu syaratnya panjang. Ada beberapa hal yang nggak boleh dilanggar. Karena prinsip di dalam agama Islam, kalau kita membunuh satu nyawa saja tanpa alasan yang dibenarkan, maka seperti kita membunuh seluruh nyawa manusia. Kalau kita menjaga satu nyawa berlangsung, dia tetap bisa hidup, tetap bisa menikmati segala macam, sama saja kita sudah menjaga seluruh keberlangsungan hidup manusia. Nah, itu poin prinsip sebenarnya. Nah, khawatirnya adalah orang itu tidak hanya dirusak di pemahaman mereka tentang jihad yang tiangnya adalah sholat, khawatir mereka sudah dirusak dari akidah. Oke, jadi ingat ya tadi, niat baik aja tuh nggak cukup gitu, tapi harus dilaksanakan dengan cara yang baik, yang benar, yang sesuai dengan ajaran agama Islam, gitu ya Pak Ustadz. Nah, terakhir nih Pak Ustadz,
Viewers kita kan banyak juga nih anak-anak muda gitu ya, yang umur 20-an, mahasiswa gitu ya. Nah, ini kan ada keresahan nih dari kita, dari masyarakat juga tentang generasi muda, takutnya akan banyak dibawa ke arah yang seperti radikal seperti itu. Nah, kalau menurut Pak Ustadz, tips-tipsnya apa sih agar kita terhindar atau tidak terpengaruh dengan paham-paham yang sangat melenceng dari ajaran agama Islam itu? Jadi kita sebagai pemuda lah, tips untuk pemuda-pemuda ya di Batam maupun di Indonesia agar bisa terhindar atau bisa tidak terpengaruh oleh ajaran-ajaran radikal seperti itu. Gitu. Pertama, mempelajari ilmu agama baik, tetapi fahami dari mana sumbernya. Berawal dari mudah menyalahkan orang, menentang yang tidak sependapat, kemudian mulai dari mencaci, memberontak, sehingga kemudian menjadi pelaku. Jadi belajarlah ilmu agama tanpa menyalahkan yang tidak sependapat, bahkan yang tidak seagama. Itu yang pertama. Jadi kalau ingin belajar agama kok tiba-tiba majelisnya isinya menjelek-jelekan orang, menjudge yang tidak sependapat atau yang tidak seakidah, jangan tinggalkan. Karena itu benih-benih untuk iya. kita masuk ke arah sana. Kemudian yang kedua, ini yang paling prinsip sekali, bahwa tanpa adanya agama sekalipun, manusia itu bisa membedakan mana yang baik, mana yang salah. Tanpa ada agama. Orang hidup di tengah hutan, dia tahu bahwa dengan dia mengambil barang orang yang bukan punya dia, itu satu kesalahan. Menyakiti orang tanpa alasan itu merupakan satu kesalahan. Jadi pondasi agama yang paling penting adalah akal. Ketika mengatasnamakan agama, kemudian melanggar nilai-nilai logika kita, merampas hak orang lain, mengambil harta orang lain, bahkan menghabisi nyawa orang lain, itu sangatlah bertentangan. Apalagi kalau dibawa ke ranah agama Islam. Jadi beragamalah dengan logika, tuntunlah logika itu dengan nilai-nilai agama kita. Oke, jadi dua tips itu ya. Jadi pelajari agama, ya pelajari yang sesuai dengan ajaran agama Islam ya, cari guru yang tepat. Kalau misalnya ada kejanggalan-kejanggalan menjelek-jelekan agama lain atau misalnya memperdebatkan yang tidak sependapat, tinggalin aja gitu. Dan yang kedua ya sifat dasar manusia lah, pasti kita bisa membedakan mana yang baik dan benar ya. Kalau misalnya kalian tidak ada kejanggalan terhadap hal itu, ya ada yang salah. Gitu pasti. Ya. Pasti. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Pak Ustadz. Ini semoga bisa jadi pencerahan untuk kita semua dan mudah-mudahan generasi muda di Batam maupun di Indonesia bisa jadi generasi muda yang lebih berkualitas lagi, kuat lagi, dan pastinya bertakwa ya. Dan tidak terpengaruh dengan ajaran-ajaran radikalisme yang seperti tadi yang kita ceritakan tadi. Baik, mungkin demikian bincang-bincang kita dengan Pak Ustadz Arto pada siang hari ini. Sampai bertemu lagi di kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz. Warahmatullahi wabarakatuh.